Ya, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu teman. Tunggu siapa, Bre? Aduh, geblek Julius. Kita sekarang sedang berada di lokasinya Kodondi. Ada obrolan seru untuk bulan seru ngapain ya, nggak tahu lah. Julius sama Kodoni punya acara, tapi karena butuh sosok mujahid tampan dan gagah dan pemberani, Polres dibawa Ikhwan gitu. Ini daerah Cibubur ini. Jadi rencananya mau ngobrolin ini. Ada yang masuk Islam terus keluar lagi gitu. Kenapa keluar lagi ya? Karena yang masuk Islam ini mau kondo dia. Di Islam kan nggak bisa lu mau kondo, nggak bisa lu. Banyak hukum-hukum tanggung jawab untuk istri yang Allah wajibkan kepada suami. Nggak bisa lu mau kondo di sana. Nggak kuat dia. Balik lagi. Nah, kayak gimana detailnya nantilah diceritain. Oke. Kita nunggu Goldian dulu sekarang. Kita nunggu Goldian baru kita ke atas bareng nanti. Bertiga lah. Selamat menikmati acaranya, Ikhwan. Mana nih si Goldie Crot ini ya? Lama bet. Si Julius agak pakai pakai inilah. Pakai apa namanya? Pakai masker. Julius sudah pakai. Tadi kenapa lu bisa ada masker? Tadi telanjang. Emang gua punya banyak banget, Bre. Oh ya. Dia dapat yang gratis dulu. Nah gitu dong, pakai masker anjing seukuran sama muka lo. Karena masker kekecilan dia. Cuma nutupin hidung doang ya. Mana sih Golden goblok? Dia udah nyampe belum? Di parkiran tadi. Di parkiran. Parkiran mana? Basement. Parkiran basement. Oh, doi bawa mobil ya? Wih, udah depan profesional dia. Oh, aduh, mantap banget, Bre. Masa depan cerah lah, Kenapa nggak di sini dia parkir? Itu si bodoh tuh. Mana? Apa dia? Nggak punya duit. Si Goldian. Masa beli minum minta sama orang? Ih, kayak hantu dia. Kayak hantu anjir. Manajer Deddy Miswar nggak punya duit beli minum. Belum gajian. Ayolah. Di atas ada air, Bre. Nggak enak benar, tunggu dulu. Nanti gue juga sambil langsung ngambil kopi. Ayolah, tahan aja sih anjing. Lu puasa batal mulu ya? Nahan haus bentar susah. Ini tinggal ke atas. Lu lama nih. Baru abis itu. Oke sih. Gimana ini, Jul? Gimana? Alumni kok nggak lo aja? Mau ikut dia padahal Julius ini emang bengak ya. Lu percaya dia mau ikut hari Minggu? Loh kok dia bilang kalau dijemput ikut dia? Nah, ada dia tuh banyak, dia bercanda aja udah tahu kita di jalan kok. Oh siap. Halo kok. Lupa gua lantai. Thank you bang. Lu punya berapa? 3 ya? 3 atau 2? Udah tahu. Wih, Ya udah, nanti. manajernya Pak Haji? Wih mantap. Dapat mobil gold? Kagak lah. Nggak dapat. Mobil operasional. Mobil operasional. Ya jadi lu pengen kasih lu memangnya? Apa? Enggak lah, dia apa bilang? Ya udah, mobil operasional tuh dapat mobil namanya. Berapa waktu servis pas lu nabrak ya? Nggak pernah nabrak. Nggak pernah nabrak? Belum. Oh belum. Jangan sampai lah. Ini lu dari rumah atau dari mana, Bre? Dari kantor. Dan boros banget mobilnya. Ya iyalah mobil tua. Over 150 plus tol hampir 100. Kirim-kirim ke Pak Haji, nggak bersyukur nih dikasih mobil. Kan cas kantor. Belum gue cas enggak kayaknya. Karena balik ya. Kecuali kalau ke lokasi syuting baru. Kita bantuin lu lah supaya dikasih sama Pak Haji. Jangan lah. Lantai berapa, Ju? Lantai 3. Oh, mantap.
Jadi kan dia mau bawa buku tuh. Lu tahu kan 300 buku seberapa berat kan? Lu mau disuruh Enggak angkat. coba. Lu tahu emang? Seberapa berat 300 buku? Ya berat lah, tinggal kaliin satu bukunya berapa gram. 2 ons. Kok 2 ons itu kan? Mana gua tahu anjing buku berapa beratnya? Ini lantai 3. Oh iya. Belum. Belum. Goblok. Bodoh kan? Lu PA Lu Pe. Orang kita biarin nih tadi dia. iPhone 6 bre. Iya, berkat ditonjok dapat iPhone. Mantap juga. Ini lantai 3, belum? Yuk. Belum. Oh iya. Umar juga di sini kan? Iya. Umar lantai 5 atau 15? Oh, Umar di sini juga. Ajak nongkrong nggak? Ngapain di sini, Jul? Majulah. Enggak, gua maju kemana? Kagak tahu. Ajak nongkrong lah dulu Umar. Itu apa mas dia? Nomornya masih yang lama kan? Jangan boleh ngata-ngatain Gurunda mulu ya. Ya enggak, nah, ditanya tonjok. Oh, ditonjok. Ditonjok nanti Umar banyak ngomong. Ini agak mending nih, lagi siang ya. Coba nanti udah malam gelap. Oh iya. Kayak apa ya? Kayak rehabilitasi ya. Wah, Inilah dulu bre, zaman gua. Jauhnya bagus. Iya, kan gua apartemen kayak gitu, taunya kan Jakarta apartemen. Gua kira tuh bakal mewah keren. Bret gua ke tempat apartemen di Ya Jakarta. semua apartemen mewah. Anjir buduk. Buduk kayaknya. Kemana nih? Kiri, oke. Mentok. Oh, tada, kita nyampe ke kantornya Stan Master. Anjir lepas sendal. dia lepas sandal lalu jadi mau pakai sandal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Masterku. Halo. Ya. Dari rumah. Wah, timnya keren. Yuk. Sip. Siapa namanya yang gondrong? Hah? Div. Kalau ini siapa? Sam. Div sama Sam. Mantap. Mualaf dua-duanya. Oh enggak. Oh, bukan. Sudah lahir. Namanya. Kok? Apa nih maksudnya nih? Biasa, pemburu konten. Gimana Ustadz Master? Sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain? Oh Dondi. Lu udah jadi ini manajernya Oh ini? iya. Widih. Bulan depan baru ada tapi Melisa belum kirim tanggal. Oh, Soalnya bulan ini lagi sibuk syuting. Nah, sombong dia sejak jadi manajer. Oke, Iwan, stay tune berikutnya ya. Kita bahas mengenai perkara Mokondo. Julius yang bawa topik. Stan Master mau aja dibawa topik kayak begini. Stan Master, topik Mokondo. Bilang mau kondo. Ini raja mau kondo. Oh, gua ahli romansa. Ya wes ah, sampai jumpa di konten. Iya Ikhwan, lupa sebelum kalian harus lihat dulu ya, Stan Master itu adalah mualaf panutan, mualaf berprestasi, kebanggaan umat Islam. Nih, perhatikan prestasi-prestasinya. Ini lomba tenis, lomba padel ya, Stan Master ya. Tuh, banyak tuh. Plakat-plakat penghargaan ya. IKD Award dong, Mabre. Mantap. Kalau kalian nggak tahu IKD itu adalah Ikatan Dai Indonesia. Jadi kita yang di dunia ini tuh jatuhnya masuknya ke dakwah juga. Karena dakwah pertamanya Nabi kan kepada kafir. Yang di sini tuh kapan kok? Nah, itulah yang kita lakukan. tanggal berapa ya? 22? Ini kesukaan Stan Master nih, motor Ducati. Sampai YouTube ngasih. YouTube nih apa nih? Presented to Donditan for being mualaf in Indonesia. Mantap. Bingung malah. Nge-passing 100 juta bre, 100.000. Golden plate loh. Mantap. Nah ini ya Iwan ya. Ini apa, sarung tangan motor bekas. Satunya itu yang bekasnya 1,7 ya, Stan Master ya. 1,7 juta ya. Kamu jualin dong. Gak lo tebel bre. Tuh. Mantap serah. Andalanku. Ini ruang kerjanya. Sip dah. Topinya jadi dijualin loh. Agak. Kemarin itu kayaknya dijualin pas live TikTok. Wah. Buset. Oh berapa orang? Orang. Astaga.
bagus. Nah, dia perasaan lu jatuh. Ini kayaknya tutupnya nggak proper. Ah, mantap. Udah dipasang kan? Yang udah 4 gimana? Itu 3. Ini ada yang 3 tadi. Udah lah. Produk pojok Iya. nih. Pokoknya nanti dia mau transfer 5 juta. Iya, bukan main. Keuntungan Harus 15% bayar, katanya Pak. aku toko. Udah lah, aku tutup ya guys. Mau siapin minyak rambut dulu. Mantap. Nggak usah deh. Aku taruh di sini. Taruh lagi. Ditaruh dalam. Apa pomade dulu? Pakai pomade dong. Bismillah. Keren banget. Minimalis. Ini semi formal Ini yang baunya mana kok? Ini. Ya, atau gimana, Ustaz Master? Di pojok dulu. Abang siapa maaf? Oh, Kores. Forest ini Goldian. kemudian bos abang main Mana ada? Amin aja dulu. apa di itu yang kecil itu banyak. Itu lagi. Udah itu udah. Tuh, tinggal itu. Jepit gitu. Yang kecil di depan. Ini no smoking ya? Oh, Sebenarnya sih bebas sebenarnya. Sebetulnya bebas, oh mantap. Belum banyak mama yang berkomplain. Oh ya udah jangan. Janganlah. Enggak, ini kandang Ustaz Master soalnya, jadi kita ikuti kultur yang dipijak. Lo kalau soal rokok ikut yang mana sih? Haram atau makruh? Makruh lah. Makruh. Makruh. Ih, gua mau ikut yang haram makruh. Maklum. Haram makruh ada. Haram makruh nggak bisa. Ini yang botol kosong deh, ada nggak botol kosong? Ini. Buang. Ini enggak lu. Nggak masuk gitu. Karena kaki nggak masuk. Oh. Boleh. Tapi jangan pakai Oh ini nggak ada yang beli loh. Jatuh Jul itu Jul. Jatuh yakin. Lu kok doain orang punya HP? Kagak ring gitu bre. Menonton aja. Kemarin positif. Halo. Yang diabetes malah Kamera cocok utama minum ini ya, daripada center kalian ini. minum gula. Ya, Master yang ini itu apa? Media close up, ini close up 2. Ini abang kesini. Nanti kalau ada masyarakat jaga kebersihan ngomongnya kesini. Nah ini ya. Iya. Sip. Itu posisian gua orang PO. Jangan main sembarangan gitu. Jangan main sembarangan. Iya. Di belakang gardu itu nggak baik. Tolong tinggalkan kebiasaan itu. Dan main deket-deket gereja gitu kan. Bener nggak? Ngacang Julius. Iya. Kamar mandi tutup, kamar mandi tutup. Ya tunggu bentar kok. Cuci tangan. Cuman. Nah, sampai lu main tanah lihat ini. Mokondo. Mukondo, penari padang pasti ternama. Mukondo. Baik, lu mendeketin kok. Nggak usah Oh. Lu nggak ngomongin Bible. ngomongin orang ya. Gibah. Gibah Gibah. kan? Gibah. Wah, luar biasa. Gibah berprestasi. Bagus, bagus. Sering-sering aja begini. Saudara di sini mana? Kemana man? Itu live. Jualan madu aku. Enggak, maksudnya live. Orang Iya. itu Jangan nanti diambil orang. Enggak. Orang Ada dia kesini aja kok. Potong dia gitu. Oke. Iya. Oh, nggak apa-apa. Nggak habis di sini kayak dia dia. Kalau jadi Wah, siapa? di sini udah 2 tahun yang lalu. Itu dah. Telepon kok. Oh, Siri. Iya, telepon. Siap. Nah, ini dia bro. Pasang dulu. Kamar mandi udah tutup ya dari tadi. Memang bader nih anak ini. Bader bener. Penet. Cari kesempatan gue ya. Udah mulai. Chefnya. Nih ya. Terus lu recording lu mana? Nggak ada. Nanti ambil sama Kodondi. Lu ke Dismon lagi nah. Yang gini-gini lah yang bikin Dismon ya, nggak belajar. Kemarin kan channelnya ke Dismon Emang. gara-gara video Kodondi sama Iya. dia Bas Melato. Dan sekarang nyoba lagi, Jo. Iya. Hobi banget. Tapi banyak yang nonton kan ya? Hah? Iya ke Dismon.
kebaca YouTube-nya gara-gara itu. Satu video itu aja. Iya, tapi kan karena viral. Iya. Hah? Kan videonya gede. Banyak kan video nonton kayaknya. Ini nggak belajar. Enggak, gua nggak ngejar ini ya, gua jual madunya. Bebas lah. Kok kalian nggak ada? Taruh di belakang. Taruh di saku apa gitu biar gak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Gaya kali dia sekarang mentang-mentang manajer. Manajer pelayan. Manajer. Jadi gua tahu perkamera. Sih. Dia lebih profesional lalu ya. Lain ya, manajer dari Miswan ya. Gimana ceritanya kok bisa jadi manajer dari Oh Miswan? biasa main nikung dari belakang lah. Hah? Nikung dari belakang manajer lah. lamanya vakum kan. Ponakannya oh ya udah. Nggak dijelek-jelekin manajer lamanya. Oh tuh bisa kerja tuh. Oh, Kan iya. kira dia. Enggak, manajer lamanya ponakannya. Oh dia deh. Langsung udah minta kerja, minta tempat tinggal, minta mobil lagi. Luar biasa memang. Opening dari Ko Julius apa? Siap dari aku. Tulis aja dulu. Tunggu, namanya apa? Ray atau Albert? Ring. Albert Ray gitu. Albert Ray. Oke, siap. Belum tunggu, gua di sini pilon ya, jadi gua nggak tahu siapa itu dia. Gua bakal nanya-nanya banyak ini. Yuk lanjut. Terus nanya ke Kodoni. Ya. Section. Tes. Cek. Satu lagi, satu terus, satu mulu. Tes 1 2. 231, 231. Tes 1 2. Ko Julius dulu coba cek. 1 2 3 1 2 3. Ya, Ko Doni. Tes. Cek 1 2. Nomores. Cek satu lagi, satu terus. Oke. Ambil. Aman. Loh, langsung nggak merokok. Ini Banyak yang komplain kalau ngerokok. kalau channel lu gua gas aja. Ini parah nih, di tempatku dimaki-maki gua gara dia. Apa? Dia sama narasumber nggak pernah Ngerokok sopan. dulu, ngerokok dulu. Sama narasumber. Ini tuh si Kongres. Nggak lancar. Ko Doni. Si Daman lebih parah lagi, muka narasumbernya dihembus-hembusin asap. Oi. Oh belum ya? Angin aja mesti gerakin kameranya. Kenapa harus keras kameranya? Iya, sorry. Ya. Oke, stop lagi. Kosong. Mentok ya. Banyakan. Lu berubah apanya? Segini. Isonya. Enggak ini. Oh, udah. Udah. Ya. Sip. Oke. Udah siap? Tuh. Julius. Sip. Siap ya? Yang pertama mana nih? Ya. Ya lu nggak ada di sini. Ke sana. Matanya. Ke kamera yang samping baru dia. Atau lu di belakang sah. Oke. And by. In 1, 2, 3, and silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pila semua. Berjumpa lagi dengan saya kembali di tempat Kodondi ya. Dan di kesempatan ini kita main di tempat Kodondi sekaligus membawa dua kuli medsos kami. Kulit medsos. Ini kuli medsos. Ya, jadi di kesempatan ini kita mau nanya-nanya nih sama Kodondi. Soalnya Karena jualan madu. oh ya jualan madu nih. Yang mana nih? Sekalian. Sekalian. Ya, sekalian jual madu, sekalian nanya-nanya. Jadi kita dapat kabar nih kok. Nah. Ada seorang mualaf ya yang disyahadatkan sama Kodondi Nah. 2 tahun lalu, tahun 2023, Oh. yang bernama Pak Albert Ray ya, Albert Ray, Ya. yang dibilang itu kembali ke agama lamanya ya. Jadi kembali menjadi Kristen dan sekarang lagi keliling nih, lagi gentayangan nih, Keliling ngapain? keliling kesaksian. Oh, kesaksian. Ya, jadi memang kebiasaan mereka itu kalau ada yang mualaf kembali ke agama lama, Oh. auto jadi artis. Oh. Auto jadi artis, Iya. langsung keliling dari satu tempat ke tempat lain, dari podcast Kristen ke podcast Kristen, plus gereja ke gereja ya. Oh, Lumayan gitu. dapat job. Iya. Kalau nggak salah dulu dia tamatan STT ya, Katanya begitu. tamatan STT ya. Tapi waktu tamat STT nggak dapat panggung di gereja, Iya. malah setelah murtad baru dapat panggung. Lumayan juga nih ya. Oh gitu ya? Itu benar nggak kok? Mualafnya di sini? Kalau sadar di sini benar. Tapi kalau masalah panggung gua nggak ikut-ikutan. Oke. Nah, kalau mau cerita dari awal, dia datang ke sini sama istrinya, ya, istrinya. Gua nggak boleh sebutin namanya nih. Dan istrinya ini dia termasuk apa ya?
public figure Istrinya. istrinya. Tunggu. Tapi bukan di entertainment ya. Ya. Nggak, cuman ceritanya itu kalau nggak salah mualaf dulu, habis itu langsung nikah di bawah. Kayak Iya. mana? Dia bilang habis syahadat nikah habis itu. Artinya waktu datang sini belum nikah dong. Gini, jadi dia waktu itu nikah, dia kan nanya ke sini, kan sama istri juga nanya. Mereka, ini menurut cerita istrinya ya, istrinya bilang, mereka itu kan teman SMA, nah ya teman SMA di Jawa. Terus mungkin ketika ada reuni, mereka baru ketemu lagi lah, gitu lah. Si Pak Renya waktu itu juga mungkin sudah ada masalah dengan keluarganya. Kalau istrinya itu janda. Oh, si perempuan janda. Nah, terus Tapi si Renya ada istri nggak? apanya? Dia duda, Siapa? Pak Renya ini. Gua nggak tahu waktu ketemu istri itu dia udah cerai atau belum, gua nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas ketika itu setelah mereka kenal, mamanya si Pak Re itu meninggal. Mamanya. Nah, mamanya Pak Re meninggal. Terus gimana ceritanya entah bagaimana, akhirnya untuk ngurusin mamanya meninggal itu semua yang bayarin istrinya. Wih, Istrinya muslim kan? Muslim. calon istri waktu itu. Ya mungkin bisa dibilang calon istri lah. Oh belum Enggak, nikah, pas- tapi dibiayain. Ya. Oh, pas Iya. datang ke sini konfirmasi statusnya sudah jadi istrinya atau belum? Belum kayaknya. Oh, belum ya? Kayaknya waktu itu mereka memang bilangnya mau nanya, justru nanya mereka harus gimana. Ya gue bilang nikah aja dulu, gue bilang kan. Tapi kalau mau nikah siri ya harus masuk Islam, karena nah ini yang penting makanya ini. Jadi ketika mereka sudah ketemu lagi, istrinya itu ngaku sama saya bahwa sebelum nikah mamanya Pak Re meninggal, terus yang ngurusin semuanya itu, yang biayain semuanya calon istrinya. Calon Ya, Wih, dibayar keren. semua. Terus, jadi kan Pak Re ini merasa kayak berutang budi, gitu ya. Iya, Karena merasa berutang budi, dia akhirnya mau menikahi, perempuan itu. Bukan karena cinta. ya nggak tahu lah, gua nggak ngurusin itu lah. Terus, setelah itu si Pak Re-nya ini menurut istrinya ngajak calon istri itu untuk nikah beda agama, Oh. sampai nyebut-nyebut ke Singapura segala macam. Istrinya nggak mau. Kalau lu mau nikahin gua ya lu masuk Islam. Islam. Sampai akhirnya datang ke sini, ya kan? Terus di sini ya sempat ngobrol sebentar, akhirnya sadar, ya kan? Setelah itu, setelah mereka menikah siri, gua nggak datang ketika mereka nikah siri, Diundang. lupa gua juga. Terus setelah itu rutin lah, hampir berapa kali mereka sempat datang lagi ke sini. Pernah kan waktu yang ribut katanya istrinya ada yang istri yang lama, ya kan, yang lama kan, segala macam lah. Pernah datang sini klarifikasi, ngasih lihat dokumen-dokumen dan segala macam. Selama beberapa waktu tertentu itu istrinya sering WA sama saya, istrinya ya. Konsultasi. Istri yang lama Enggak, istri yang baru. Oh, yang baru. Yang muslim lah. Konsultasi gimana gitu, apa namanya, biar ngasih tahu suaminya begini gitu kan. Ya, gue cuma bisa kasih nasihat. Jadi ternyata Pak Re itu menikahi istrinya ini, yang muslim ini, boleh dikatakan ya, ini perkataan istri yang terakhir nih, Iya. bahwa Pak Re itu hanya seperti numpang hidup. Numpang hidup. Kok mirip? Ini istilah istrinya loh, ya aku cuma ngutip doang nih. Kalau ada yang mau konfirmasi boleh, gue bisa temuin sama orangnya. Istrinya numpang hidup gitu. Nggak punya apa-apa, ya si Pak Re-nya ini nggak punya apa-apa. Menikah dengan ibu ini, numpang hidup, bahkan sama istrinya itu sampai dibikinin usaha. Dimodalin. Usahanya toko material. Oke. Toko material ini boleh dikatakan kata istrinya nggak maju, nggak jalan. Oke. Ini udah lama istilahnya udah jalan, terus akhirnya nggak jalan, terus akhirnya tutup tokonya. Setelah ditutup, si Pak Re-nya ini kerja ini apa? Lalamu. Oh, Kok sedih kali kok? Ya tahu. kok begitu dia? Oh, kurir di Lalamu. Lalamu, tapi yang mobil. Oh iya. Mobil pickup. Bahkan pernah katanya kecelakaan, Kayak Luga dong. nabrak orang, sampai ada orang masuk kolong mobil dia, tapi nggak sampai meninggal. Itu semua biaya untuk kecelakaan itu semua juga yang cover istrinya. Istrinya. Ya daripada masuk penjara kan? Iya, kurang lebih katanya 36 juta. Ini gue denger ya. Oh, bentar, gue tadi nyatet kayaknya. Wih, nyatat Nah, orang-orang. ada poin-poinnya. Ada poin-poinnya, takut lupa. Wah. Biar Boleh. salah apa yang disampaikan. Orang tua pakai kertas. Karena tadi kan
ini boarding pass lagi. Numpang hidup, Bre. Boarding pass sama Nikah gua. cowoknya numpang hidup, bayangin. Ya, Lu, sebentar. lu berarti komplain. Sama siapa? Nih, yang pertama, jadi Pak Re ini menurut istrinya itu menikahi istrinya itu karena menganggap dia berutang budi ke istrinya. Itu karena kan membiayai pemakaman mamanya. Terus yang kedua, selama dia menikahi istrinya ini, yang muslim ini, Pak Re ini tidak pernah memberikan nafkah material sedikit pun, sepeser pun nggak ada. Maksudnya dia. Ya, Enggak, maksudnya di ajaran kasih yang dulu nggak diajarin atau gimana? Nggak ada ajaran yang Terus lengkap. yang ketiga, ini perkataan istrinya, gue cuma nyatet nih. Jadi dia hanya numpang hidup, bahkan diberikan usaha toko material, ya. Terus awalnya dia ngajak nikah beda agama, ya tadi gue udah cerita. Ya, dia ada cerita juga di Iya. podcast orang. Ya. Terus kan ada cerita apa namanya umroh, Iya. ya kan? Jadi sebenarnya waktu umroh itu istrinya juga udah konsultasi sama saya Sebelum umroh. sebelum umroh. Jadi istri tuh nanya gini, ini suaminya kelihatannya tuh nggak ngejalanin Islam gitu. Ngejalanin Islam itu cuma pura-pura. Nggak sholat nggak dia? Gua nggak tahu pasti, tapi sepertinya nggak menjalankan. Hmm. Nggak menjalankan sholatnya. Ya, jadi istrinya nih ya memang kalau boleh dibilang sangat-sangat kecewa karena suaminya nih mempermainkan agama, dianggapnya mempermainkan agama. Bukan masalah duitnya lah, tapi karena agamanya lah ya. Kalau duit nggak seberapa lah dia. Buat istrinya itu duit nggak masalah. Oh, kaya banget berarti ya? Kaya banget ya? Kaya banget. Di belakang nanti. Ya, jadi buat istrinya ini duit nggak masalah. Makanya sampai dia ngeluarin mungkin gua nggak tahu ya. Kalau sama umroh berarti udah ratusan juta. Ratusan lah ya. Oh, material kok. Rukonya sewa Oh berapa? iya, ruko Oh, terus. kalau masalah ruko dia nggak cerita sewa berapa atau punya siapa nggak tahu, nggak sewa. Tunggu, Bahkan sampai si istrinya ini rumahnya kan nggak cuma satu. Iya. Jadi kalau mereka lagi berantem si suaminya suruh tidur di rumah yang kosong. disuruh pindah. Enggak, karena versi lakinya dia cerita istrinya ini sangat kaya, bahkan mobilnya tuh berjajar dia bilang. Ya, Oh gitu. Iya. Ya. Dia Figur kan cerita. istrinya. ya. Ini Pabrik figurnya tapi bukan entertainment ya. tapi Iya. ini apa, Star Master? Ya tadi kan ada Singapura, nanti nikah beda agama di Singapura. Idenya siapa itu? Idenya Pak Re. Parinya, Pari. Oh, ide Idenya yang Pak Re. laki-laki yang Iya. ini yang masuk Islam terus keluar lagi itu. Iya. Ya, itu di- Duit dari mana dia bisa ngomong kayak begitu? Oh, Karena kita di urusan istrinya. mau duit. Singapura kan? Dia nggak punya duit. Kok bisa ide ke Singapura? Ya minta ceweknya bayarin lah. Enggak, itu memang dia bilang, dia ada cerita. Sebelumnya dia memang tawari untuk nikah beda agama, tapi si perempuan nggak mau. Ya baru terakhir dia bilang ya udahlah, dia ngalah. Terus kakaknya si cewek saranin ke tempat kodondi syahadatnya. Enggak, tapi enggak ada cerita Singapura. Ini tadi ada cerita. Enggak, dia ada cerita di tempat sana. Ya ada di Singapura nikah beda agamanya. Dia minta pertama memang kalaupun mau nikah ya udahlah nikah beda agama aja gitu. Singapura nggak? Ada dibilang di Indonesia kan nggak bisa, ya udah di Singapura aja. Siapa yang bayarin menurut dia? Dia nggak ngomong masalah bayar, tapi dia cerita kalau dia memang dibiayai sama perempuan itu. Oh gitu. Oh, iya. Dia ngaku. Ngaku dia ya. Ya katakan ya jikalau ya. Lanjut. Jika tidak. Ya jadi intinya gini lah, istrinya ini menganggap bahwa suaminya ini mempermainkan agama. Ya, menikahi istrinya ini hanya untuk ya mungkin material aja gitu mungkin ya. Masalah masuk Islam syahadat di sini mungkin itu juga bisa Formalitas. jadi itu hanya formalitas atau cara dia supaya bisa menikahi istrinya. Ya cuman tunggu dulu kok. Ya. Ini tuduhan ke lu nih kok. Hmm. Yang pertama dia bilang sebenarnya tuh Dondi itu waktu ngomong tuh sembarangan itu. Saya bisa jawab, cuman ya karena Ya, kenapa nggak dijawab? Iya, beraninya di belakang. Kenapa ngomongin di belakang gua? Pas udah berapa tahun baru berani ya. Lama banget ngumpulin keberanian. Nah kalau gitu gua tantang debat, ayo. Nah, Berani iya nggak? rumahnya Gitu. juga dia lulusan STT kebetulan. Kalau gitu gua tantang debat. Nah, Iya ya, nggak? karena dia Iya, bilang betul. itu Dondi kasih buku-buku semua saya bisa jawab, tapi karena ya sudah lah mau mualaf, saya iyakan aja dia bilang. Terus yang kedua ada juga yang bilang, oh artinya ini kesalahan kok Dondi nggak bisa membimbing mualafnya gitu. Nah gini, kesalahannya gimana? Kesalahan gimana? Gua sudah mempersiapkan guru privat, gua udah tawarin. Kalau nggak salah dia sempat belajar, tapi hanya beberapa kali doang. Jadi menurut istrinya dia memang sepertinya hanya ingin apa sih? Hanya pura-pura gitu, pura-pura di depan istrinya. Yang penting nikah. Yang penting nikah, yang penting dapat usaha. Gitu. Jadi bilang numpang hidup sih ya dibilang, ya kan? Numpang hidup tuh bahasa sekarang apa ya numpang hidup? benalu Benar lu. kayaknya ya. Ya, tar dulu nih ada lagi nih. Terus ada lagi kan
umroh. Hmm. Nah, Itu umroh kapan? Tahun lalu? tahun ini kalau nggak salah. Awal tahun dibilang. Tahun ini ya. Sebelum umroh, istrinya konsultasi sama saya. Hmm. Ya. Dia maksudnya ngajak umroh tuh maksudnya untuk Menguatkan imannya. satu itu, tapi kedua juga untuk apa namanya, supaya si Pare ini bisa ngambil keputusan mau terus apa enggak gitu dengan umroh itu. Harapannya istrinya dengan umroh dia jadi yakin sama Islam, terus jadi mau terus gitu ya. Tapi istrinya juga ingin nguji dengan umroh itu dia bener nggak Islamnya ya. Ternyata menurut cerita istrinya ketika umroh ini mutawifnya itu lapor sama istrinya bahwa ya ibadah umrohnya kurang bener lah gitu ya, cuma kayak orang jalan-jalan aja main-main gitu ya. Terus ada apa lagi nih, bahkan di Mekah si Pare ini pernah jatuh 2 kali, cuman nggak diceritain mungkin di itu ya. Kalau gue sih nggak nonton, gue nggak nonton videonya. Si istrinya tadi nonton, terus dia cerita, yang diceritain di podcast itu nggak semua diceritain. Iya. Si Pare itu jatuh 2 kali, ketika keluar dari kereta cepat, orang lain lewat situ nggak jatuh, dia sendiri jatuh 2 kali, sampai kesungkur katanya. Ya itu sih urusan ini nggak tahu lah. Udah aku aja yang hampir telat aja nggak jatuh. Terus apa nih? Waktu umroh, gua sih sebenarnya waktu itu ya kan karena gua ditanya ya itu terserah ibu mau ngajak ke umroh ya mau ngomong gua aja. Setelah itu kan kalau pulang umroh juga cerita lagi, bahkan istrinya telepon, Pak Are juga telepon. Nah di situ gua sempat mendengar dari istrinya bahwa suaminya itu pernah ngancam mau ngebunuh. Ngebunuh? Ngancam. Bunuh diri atau ngebunuh? Ngancam. Iya, maksudnya ngancamnya ngebunuh atau bunuh diri? Ngebunuh. Ngebunuh. Ngebunuh siapa? Yang ngurusin ya lah. Istrinya. Ngurusin apa? Ngebunuh bini. Ini ancaman, ini menurut istrinya loh ya. Ini menurut istrinya loh. Perkataan istri ya? Perkataan istrinya. Itu diceritain nggak di sebelah? Enggak, enggak. Mungkin enggak. Mungkin enggak. Nah, terus apa namanya? Ketika pulang umroh juga, istrinya cerita, ya memang kelihatannya memang sudah nggak bisa diterusin. Oke. Justru ketika cerita begitu, gua sendiri nih yang menyarankan istrinya untuk lepas dia. Ini gua sendiri yang nyaranin. Ya, jadi kalau dia bilang sahadat di sini, gua yang bikin dia masuk Islam, malah gua yang nyaranin istrinya untuk lepas dia. Karena setelah sekian lama, gua ngeliat Nggak apa serius. namanya, nggak serius, nggak kelihatan nggak serius lah. Jadi akhirnya sampai gue bilang sama ibunya, Bu, kalau ibu memang merasa tertekan, udah Bu lepas aja. Gue sampai bilang begitu, lepas aja. Gue yang nyaranin, ya. Ibunya berapa kali lah tanya sama gue gimana. Gue bilang udah kalau udah begitu ibu lepas aja. Karena Terus? perempuan kan perasaan di bawah. Nah, terus ketika dia sudah mulai berani ke gereja lagi, ya bahkan ada fotonya. Oh itu pas masih Islam dia Masih ke iya, gereja masih- lagi. Enggak, iya maksudnya ketika udah pulang umroh, Iya, dia cerita kok kalau tuh. dia mulai ke gereja lagi, Udah gereja. ya. Ada Masih dalam pernikahan. Masih. ya. Oke. Terus kirim foto kan. Terus akhirnya istrinya minta supaya dia bikin surat talak. Ya dong. Mungkin setelah dengar saran saya gimana. Bikin surat talaknya, disimpan lah sama istrinya kan. Tapi ketika dia masih apa namanya? Mungkin kalau nggak salah ketika dia masih urusan yang apa nih? Entah gimana ceritanya, tiba-tiba akhirnya dia minta untuk surat talak itu dibatalin. Parenya. Kalau nggak salah dia di sebelah bilangnya gini kok, waktu dia sakit katanya. Waktu dia sakit, istrinya bayarin tapi minta surat talak. Nah itu. Jadi udah nulis surat talak, udah diberikan kepada istrinya, tapi ada masalah apa kita nggak tahu. Dia minta surat talak itu dibalikin lagi ke Pare, minta dibatalin. Iya dibatalin. Ya. Pak Renya ini minta dibatalin. Iya, Surat talak. iya. Jadi kalau begitu, gimana? Berarti kita bisa menilai dari mulai dia menikahi istrinya itu, sampai akhirnya dia lepas, sampai akhirnya kok surat talak udah bikin, udah dikasih, minta dibalikin dan segala macam. Oke lah, itu mungkin bisa disebut masalah rumah tangga. Tapi yang jelas dia tidak pernah memberikan nafkah Nafkah material. spesial pun ke istrinya. Tapi ada perkataannya gini juga kok, setiap dia sholat, selesai sholat dia doa Bapak kami. Ya itu urusan dia, Iya, kalau soal iman itu sudah dia cuman urusan dia. Cuman dari cerita ini yang bisa dikonfirmasi nih,
bisa istilahnya kita konfirmasi ke orangnya langsung nih, ke istrinya nih, ya boleh dibilang menurut istrinya benar dia bahwa dia hanya mempermainkan agama. Dia mencoba kalau dia bilang. Soalnya syariat Islam Nggak ketika dijalanin dia juga. memeluk nggak pernah diterapkan. Kalau versinya dia gini, dia berusaha mempelajari Islam, tapi entah kenapa hatinya tuh lebih cocok ke agama lamanya. Terus waktu di umroh dia pikir disitulah titik balik, tapi memang umroh, Dia nggak bilang pas umroh, pas di Ka'bah lu lihat Yesus. Enggak, dia anggap Dia bertanding. dia bilang di situ malah dia terkejut melihat umat muslim tuh kok benar-benar serius banget gitu. Ya mungkin dia bandingin dengan agama lamanya yang istilahnya kalau wisata rohani pun ya cuman foto-foto, jalan-jalan. Kalau umat muslim tuh khusyuk banget, diakui. Kalau Islam itu entah kenapa haji itu benar-benar umroh sama haji itu serius gitu kan. Fokusnya ibadah. Dari situ dia mengatakan Tuhan berbicara sama dia, artinya dia harus putuskan. Nggak boleh lagi setengah-setengah, nggak jelas. Kan selama ini abu-abu. Jadi setelah pulang umroh, dia putuskan dia balik ke Kristen. Ya, begitu dia balik dari umroh dia langsung ke gereja setiap minggu. Nah, terus yang kecelakaan itu kan parenya pada waktu itu kan butuh biaya untuk Betul. menyelesaikan itu kan. Dia minta sama istrinya untuk nalangin, untuk bayarin. Ngutang dia ke istri, ngutang. Nggak bilang utang apa-apa, pokoknya minta dibayarin lah. Istrinya bilang ya udah kasih talak ganti itu. Cuman istrinya bilang kalau lu mau bayarin semua yang masalah kecelakaan ini, lu bikin surat talak. Nah itu akhirnya dia bikin. Cuman setelah selesai urusannya kecelakaan, belakangan malah dia minta surat talak itu dibatalin. Nah ini terakhir statusnya sekarang gimana Bu? Lah kalau udah talak ya cerai lah. Enggak, Secara udah agama. dikeluarin. Enggak, pas dia minta surat talaknya ditarik atau dibatalin, Dibalik-balikin diain lah. sama istrinya enggak kan? Udah dibalikin. Enggak, ini nih, Bu. Itu kan bicara kalau talak itu kan secara hukum agama. Iya. Kita bicara hukum negaranya. Gua rasa dia belum ke KUA. Oh, Dia belum nikah, dia belum nikah di KUA, dia hanya nikah siri. kalau sekarang udah nggak tinggal bareng artinya. Enggak. Sejak Udah lama sebenarnya nggak tinggal bareng. oke. Karena sering istrinya kalau marah, lu jangan tidur sini, tidur di rumah yang kosong itu. Jadi sebenarnya si Pak Renya ini nggak mau cerai sebenarnya. Iya. Oh iya, lepasin Iya. rugi dong. Sayang dong. Sayang ya. saya. Oh. Sayang ini, saya nggak dapat apa-apa maksudnya. Enggak, tapi karena dia udah umroh, terus balik lagi ke Kristen, udah bisa dipakai buat bahan jualan. Oh. Datang ke podcast sini-sini rame. Iya. Enggak. Jadi terakhir, Kasih kesaksian di gereja rame, udah dapat modal dia. kalau versi dia, ya dia melihat umat muslim yang sangat serius dalam ibadah, itu memotivasi dia untuk serius Serius di juga, untuk Kristen. serius, untuk Ibadah serius. di mana? Ya, jadi dia Masjid kembali. atau gereja? Jadi kemarin dia sempat ke ini ikut di gereja Mawar Sharon yang Kelapa Gading atau Mall Arta Gading. Oh, dia GMS berarti. Sempat di Mall Arta Gading ya, sempat dia bilang. Terus dari situ ya cerita dia viral, mulai diundang kesaksian. Jadi sekarang karena udah nggak ada istrinya, pendapatan dia ya ini jadi Oh, jadi Udah. Oke. Mau gua kasih tambahan apa pendapatan nggak? apa tuh? Debat. Debat. Oh, debat. iya. Gua kasih amplop ntar. Gua Ah. ada duitnya. Berapa amplopnya berapa? Tergantung. Ah, Tergantung. menang gereja dong kok. Hah? Gereja sekali kasih lebih Pak Re, banyak. Pak Re. Eh, Debat. untuk Pak Ya, Re ya. gini aja. Dia dari gereja dapat berapa? Misalnya gitu kan. Misalnya 5 juta gitu. Bisa gua kasih 2 kali lipat. Kalau dia mau debat. Ambil. Kalau dia mau debat tuh ya. Sekali aja kan, Sama debat gua. sekali aja kan. Ayo Oh, Pak Re. aja. Kan Pak Re bilang pas di podcast yang lain, itu yang disampaikan Donditan bisa gua jawabin semua yang ada di Nah. buku-buku. Nah, ditantang debat sama Pak Nah, Dondi. kita debat aja. Kebetulan denger-dengernya lulusan STM juga. Wah, menarik gitu. Lo jual umur Iya kamu dong. nggak apa-apa. Kalau dia bilang dia nggak bisa jawab gua, ternyata dia bilang dia bisa jawab gua, ya udah kita tolong jawab di dalam debat. Nah, Gitu. dapat pendapatan Iya. juga. Gua bayar. Nating tulus lah ya. Iya. Nating tulus loh, tinggal debat aja. Bawa temen jangan atau by one. Boleh bawa teman, bawa 2 pendeta juga boleh, bawa Elia juga boleh. Ini kan Ya. Boleh, bawa Elia boleh. Yang Elia masih ada trauma sama lu kok. Trauma. Emang gua ini apa sampai di trauma? Wah, iya parah. Ketemu aja belum udah Bikin trauma. Elia trauma. Lah buktinya dia nggak mau datang pas undang Dokter Richard Lee. Malah nyuruh Yes. DPO, admin. Jadi itu yang bisa gua catat nih dari ibu itu ya, dari mantan istrinya. Jadi ternyata mobilnya bak material juga pinjem katanya. Oh iya, Pinjem. Kecelakaan.
Tadi menariknya di sini kan apa katanya dia sambil dia mencari dalam kebimbangannya gitu kan, kenapa nggak sambilnya itu sambil menafkahi juga gitu loh? Ya mungkin pas dia menikahi istrinya tuh memang dia lagi nggak ada penghasilan. Berapa tahun nikah itunya? 2 tahun kan? 2 Kalau tahun yang gua kenal nggak dari sampai. Indonesia ya kurang lebih 2 tahunan ini. 2 tahun. Nggak sampai nggak sih? 2 tahun konsisten 1 tahun nggak setengah nafkahin. Sebelum nikah kerja apa? Nggak jelas juga. Nggak kenalnya dari Ini- mana? Itu Teman istilahnya sekolah. reuni. Oh pas reuni. Kenapa mau dinikahi oleh yang calon-calon numpang hidup ini dari pihak istri? Mungkin waktu SMA suka dulu kan LBK. Ini kalau saya dengar ceritanya nih ya, baru tadi nih saya juga dengar nih. Jadi ternyata di SMA itu ternyata Pak Re itu dikenal tukang bohong. Waduh. Kenapa tanggung malah dinikahin? Nah, dia mungkin nggak tahu, istrinya nggak tahu mungkin. Oh alah. Kan teman SMA dia mungkin belum tentu sekelas. Iya. Ini menurut istrinya loh ya, bukan menurut saya loh ya. Hmm. Menurut istrinya tadi cerita di SMA dia juga terkenal tukang bohong. Nah, maksudnya si istrinya itu mungkin mau menerima, mungkin karena orang ini mau masuk Islam. Itu aja sebenarnya sih. Berarti dia si Pak Re ini apakah dia menawarkan diri, "Oh, saya akan masuk Islam kalau saya menikah denganmu," kayak gitu? Enggak, justru istrinya minta kalau lo mau nikahin gue lo masuk Islam. Oh berarti nawarinya pertama Pak Re-nya saya karena Nikah beda agama. Nikah beda agama. nikah yuk gitu. Nah, Karena kalau- kamu sudah baik kepada saya, nikah yuk gitu. Bukan, kalau kita lihat ceritanya, mereka tuh dekat lantaran waktu Re itu curhat sama si ibu gara-gara nggak ada duit masalah Jadi- rumah sakit. Ini menurut istrinya, Pak Re itu bilang karena Pak Re sudah menikahi istrinya itu, dianggapnya apa yang sudah dikeluarkan sama istrinya itu untuk pemakaman mamanya dianggap sudah impas. Ada begitu ya? Wah, Jadi ada timbal balik gitu. Istrinya Mending bayarin kalau nikahin terus pernikahan. kasih nafkah, ini nggak kasih nafkah tapi anggapnya impas gitu. toksik itu. Itu mau kondo. Toksik itu. Enggak kan? Mau kondo apa sih? Nah, Nah, Mau kondo. itu. Mau kondo apa sih? Nih, modal itu doang yang ini. Master, master. kolaborasi. Master. Apa coba mau kondo apa mau kondo? Jadi mau kondo itu mau modal konir gitu doang gitu. Nah, ini terindikasi ke sana gitu karena numpang hidup, Bre. Numpang hidup. Nah. Menurut istri numpang hidup. Enggak, karena posisinya gini, lu kalau nggak tahu lah gue di agama yang lain atau di mana mau kondo bisa diaplikasikan mungkin ya nggak tahu. Karena di agama yang sebelah memang ada mengajarkan kasih nafkah. Ada hukum kasih nafkah. Nah itu yang Pernafkahan kita ada nggak nggak? paham, kita nggak paham. Nah kalau di Islam itu lu nggak bisa, Bre, lu mau kondo itu nggak bisa karena Laki-laki pria kepala, Islam ya. diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan nafkah Tapi lu dituntut kepada kondo. anak istri gitu. Kok gue mau kondo, gue mau koncus, mau koncus. Apa itu? Modal kontit encus. Gua dari sana dari sana gua terkenal itu mau Oh, ini koncus. 18 ini kontennya nih. 18. Iya, jadi 18 plus ini gimana? Bawa ke sana sih. Nah gitu. Tapi kalau ya itulah di Islam itu nggak bisa. Pria diwajibkan menafkahi gitu kan. Jatuhnya lu dosa dan apa ya? Ya udahlah kan istilahnya. Makanya ketika dia tahu nggak bisa di Islam, oh ya udahlah balik lagi aja lah gitu kali. Mungkin karena mereka udah sering cekcok dan mungkin istrinya juga udah ngerasa udah kebanyakan duit yang dia keluarin. Ya akhirnya terakhir itu kemarin pas kecelakaan itu. Tanpa lu yang ngomong lagi gua. Ya, gua memang terus terang gua nyaranin, Bu, kalau ibu merasa tertekan dengan suami ini dan dia juga nggak memberikan nafkah, apalagi lahir dan batin, nggak tahu ya kalau batin gua nggak tahu ya, temen kalau lahir udah jelas enggak, udah gua lepas aja. Oh. Tapi itu kok, Ngapain jadi beban gitu maksud gua? tapi itu kok selama pernikahan ada indikasi nggak yang diucapin ibu itu kalau dia mau nari ke Kristen gitu? Mau apa? Mau nawari si Mau perempuan. nari ke Kristen enggak ya? Sepertinya enggak. Karena si Jas, ibu ya. ini itu termasuk public figure yang di urusan pendidikan Islam. Oh iya. Ya. Oh karena iya ini mungkin ya, suaminya mualaf gitu kan. Ya. Mungkin sepadan kayak gitu kali ya. Ya. Gitu, tapi Niatnya bantu. mualaf orang Mau kondo berarti. Malah mau kondo, malah mau kondo. mau kondo iya. Ya itu mungkin aku nanya kok. Kita bicara tadi kan kalau di Islam menafkahi wajib. Sepengetahuan Kodondi nih, hukum di sebelah gimana sih? Setahu gua di dalam Kristen ya namanya suami ya wajib juga lah menafkahi istri dan anak-anaknya lah. Tapi Yesus Ada itu- dalilnya, ada dalil. Kalau dalil persisnya setahu gua gini, karena istri kan harus tunduk kepada suaminya. Iya. Dalam segala sesuatu, tahu itu gua. Kalau Iya. namanya tunduk, berarti suaminya dong yang berkuasa dong. Betul. Nah,
Ya sudah, kalau begitu aja kan bisa aja kita nanti baca tafsirnya. Itu ya sama aja lah. Suaminya harus menafkahi juga lah. Enggak juga dong, Bro. Enggak juga gimana? Budak harus tunduk tapi nggak dinafkahi. Budak. Hmm. Budak maksudnya? Budak kita kan Oh, wajib oh tunduk. budak. Hmm. Terus? Wajib tunduk tapi nggak dinafkahi juga. Jadi masalah Lah nafkahi emang nggak dikasih makan? dikasih makan Makan doang. nafkah bukan? Makan nafkah lah. Ya nafkah juga lah. Cuma ayatnya nggak tertulis. Luas. Iya. Kalau nafkah itu nggak hanya Iya, masalah nafkah Enggak, nggak tapi cuma kenyataannya kok kita bicara Medan ya. Hmm. Di Medan itu lakinya itu bisa dibilang setengahnya ya. Di kedai tua main judi. Perempuannya yang kerja semua. Oh. Nah, ya itu kan ya, berarti kan nggak sama dengan yang Islam. Iya. Di Islam kan justru kan suami yang bertanggung jawab sandang pangan papan. betul. Iya. Ada sandang, baju, pangan apa ya makan, Makan. papan ya rumah. Al-Baqarah 233. Nah itu. Istri anak lagi. Nah istri anak. Nafkah istri. Ya, sekarang emang Kristen suami nggak wajib menafkahi istrinya. Enggak lah, gua rasa pasti ya tetap tanggung jawab lah. Tergantung. Nah orang istri harus tunduk pada suaminya. Loh, Emang ada kalau istri yang menafkahi terus istrinya tunduk sama yang dinafkahi? Tafsir itu jatuhnya Nah, tafsir. makanya Eksplisit kan itu. masa ada begitu kan enggak? ada Maksudnya secara dalil kan kalau nggak salah ya tertulisnya tuh tunduklah kamu kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Bre. ya kepada Yesus. Gini, kalau ajaran Paulus sih ada benarnya. Istri tunduk kepada suami. Kepala istri adalah suami. Iya. Kepala suami adalah Yesus. Iya. Kepala Yesus adalah Bapa. Iya. Gitu. Nah coba deh dilihat kalau nggak salah Efesus 5:22 deh coba. Nah, Efesus 5:22. Tunduklah kamu pada suamimu sama Iya, seperti tunduk kepada doang. Lu, Tuhan. lu familiar nggak ada orang perempuannya yang nafkahi, perempuannya yang tunduk? Ada. Ada aja bre, ada aja. Perempuan yang nafkahi, perempuan yang tunduk ada. Ini. Oh iya, Timotius. Efesus 5:22. Iya, nanti sampai 24 itu seru. 1 Timotius Ya, 5:8. istri Ya coba. tunduklah kepada suami seperti itu. Kolose 3:19. 1 Timotius 5:8. Ada. Coba apa satu itu? Tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Oh, tuh. Apa kenapa? Memeliharakan. Orang yang tidak menafkahi keluarganya. Coba tulisannya ini. Jikalau Apalagi- seseorang, tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Oh, Berarti ada orang bre. yang tidak menafkahi keluarganya dianggap murtad. Iya. Iya, lebih buruk Ada. bahkan dari Oh, orang tidak ini beriman. ajaran Nggak Paulus. ada ya. Paulus punya ya. Paulus, keren Paulus. Yesus kali Bu. Paulus bukan? Paulus, Atau Yesus? Timotius, Paulus. Paulus ya, Paulus yang ngomong ya, bukan Yesus. Oke. Berarti ada. Sebenarnya ada, berarti ini emang orangnya nggak belajar agama dengan baik Iya. di dua tempat. Mungkin gitu ya. Mungkin dulu tuh desa itu sering bolos kali. Iya sering bolos. Ya udah biarin aja. Kalau buat gue tuh nggak masalah, terserah. Dia mau masuk ke Islam mau keluar lagi itu bukan urusan kita. Iya, nggak bisa Iya. kita atur. Ya maksudnya muslimah ada yang apa? Islam zolimi sudah jatuhnya. lain Tuh, prohibitif. Yang kita lakukan melindungi muslimahnya. Yes. Betul. Muslimahnya konsultasi sama kita dengan keadaan seperti itu. Ya sudah, malah saya sendiri yang nyaranin. Udah gue lepas aja bu. Berarti dari Ustaz Master saran Iya. bisa itu ya? Iya. Hmm. Udah kan? Gitu. Iya. Nggak ada masalah mau balik lagi ke agama lamanya buat kita. Loh orang dia masuk Islam juga kita nggak tahu persis dia benar-benar mau menjemput hidayah apa enggak. Hmm. Dan katanya Kita udah nggak dipaksa membina. juga. Nah kita juga udah membina, kita udah kirim guru juga. Iya, tanggung jawab kita udah ini lah, udah Udah. selesai lah. Udah gugur tanggung jawabnya. Tanggung jawab udah. Udah. Ya karena di tempat Kodoni setiap mualaf dikirimi guru ngaji ya. Kirim guru ngaji. Luar biasa loh. Oh, Ikhwan mantap sama itu. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, kalian nggak tahu kinerja Ustaz Master. Iya. Cukup. Apa lagi? Apalagi, silakan Master Mokondo. Master Mokondo. Khusus. Nah, ini harus dikenalin dulu. Dia yang meloporkan kalau Mokondo hebat. Mokondo. Oh, gimana ya, Mak? Jadi memang Jadi gini, lu bisa nikahin orang, tapi ya modal itu doang, udah nggak usah nafkahin, nggak usah itu, tapi malah istri Nggak lu bisa, jadi Bre. tunduk keluar. nggak bisa, Bre. Lu dalam Islam itu nggak bisa lu cuma mon itu doang nggak bisa gitu karena Lalu ada harus ada nafkah lah.
harus ada nafkah. Tapi gue bisa dituntut secara agama ketika gue tidak menafkahi anak istri, kan gitu. Makanya di Islam itu nggak bisa. Itulah kenapa Oh, dia berarti orang lu tua. nafkahi? Ya iyalah bre, Nggak, harus dia- nafkahi. Gue ini ahli romansa. Dia ngasih 1 juta, minta 5 juta. Yang penting udah ngasih kan. Nah coba kalau bini lu gimana? Gue belum nikah. Masih. Katanya udah cerai katanya. Astagfirullah. Cerainya Belum. kenapa? Enggak ada. Oh, foto yang kemarin kasih lihat gua apa itu? Astagfirullahaladzim. Oh enggak ya. Revisi. Udah direvisi rumahnya. Apa ini? Enggak, itu Dua kali. Oh, jadi sekarang dia lagi keliling podcast ya? Lagi keliling podcast. Iya, lagi banyak undangan kok. Oh. Karena kan gini, sama kayak Nilainya naik. sama kayak Lina ya. Lina tuh sempat masuk Islam selama 3 bulan rumahnya. Oke. Gara-gara kepergok. Karena kepergok sama RT-nya. Kepergok apa? Loh, dia pernah tidur terus kepergok warga. Kepergok Ya siapa? tidur lah. Ya, Jadi gini kok, ini versinya Sofiatul ya. Oh. Versinya Sofiatul. Hmm. Rupanya Lina itu pernah mualaf, disyahadatkan tahu di mana? Istiqlal. iya, di Masjid Istiqlal. Ada datanya. Ada sertifikat ada dia. Namanya nama KTP-nya apa? Terus? Ya. Jadi setelah ditelusuri, rupanya dulu dia pernah sama pacarnya tinggal Tinggal bareng bareng. di satu rumah. Kumpul Kebo. Kebo. nggak nikah. Enggak. Terus? Terus ketahuan sama warga, ya Digerebek. digerebek. Terus? Solusinya nggak diarak. Oh, nggak Untung diarak. bukan Aceh, kalau di Aceh dilempar deh. Terus? Oh, setelah kegerebek itu baru dia masuk Islam? Iya, terpaksa dia masuk Oh. Islam. Ya, cuman Terus? sama dia ada nilai positifnya. Hmm. Karena dia bisa ngeklaim saya murtadi. Oke. Oh, jadi murtadinya karena kegerebek. Ada gerebek. Iya. Memang ada dia Berarti punya mualaf gerebekan gitu namanya. Malam gerebekan. 3 bulan. Tahan 3 bulan. 3 bulan doang. Nah, terus itu buat bahan jualan. Saya oke. sahadat di Masjid Istiqlal. Oh, jadi ada mualaf gerebekan, ada mualaf kondo. Moral Lebih di bagus Bagusan, mana? malah Kondo Kondo, ya. Malah mau kondo atau malah gerebekan? Ya jelek dua-duanya lah. Jelek kayaknya. Lo lihat muslimah korban kalau mualaf mau kondo. Murtadin gerebek itu lucu ya. Itu lucu. Murtadin gerebek. Malah gerebekan. Kenapa kamu murtad? Saya digerebek. Saya digerebek. Kenapa lu masuk Islam? Saya dulu begini-gini digerebek gitu. Nggak enak banget ya. Aduh, kenapa? Jangan lupa ya, lu nanti bilangin Pak Re debat sama gua. ini kan di Ya. nonton kok. Suruh dia jawab apa yang dia bilang dia bisa jawab. Gitu Lu ya. nanya apa sih memang waktu itu? Ingat nggak? Ya, Kan itu. kondo ini jelasin. Gua ngejelasin kitabnya. Kalau nggak salah waktu itu ngomongin soal korban, korban hewan, ya kan? Seru tuh. Ya, Seru. ya kan? Terus malah dia bisa ngejawab seper Eva tepung katanya. Dia tahu berarti, tapi dia nggak jawab. Nah kalau sekarang dia bilang sebenarnya bisa jawab, gua tantang debat, jawab di meja debat. Wush, Pasti Pak Re, Hah? Gua rasa pasti mau. Ya kalau mau boleh. WhatsApp di Gua kasih bawah. amplop, Hmm. Dua kali ya. gua kasih duit. 2 kali dari bayaran gereja termahal dia. Ya. Ya, jadi dia tinggal kasih bukti gue pernah diundang sama gereja Ya. nih, bayarannya Berapa? sekian, ini transfernya. Gua bayar 2 kali. Bayar Dua 2 kali lipatnya. Pak Rey, stay tune. Kita debat di hotel, semua fasilitas gue yang bayar. Oke. Pakai moderator, pakai timer. Silakan bawa teman pendeta Tunggu, lain. kalau dia bawa Elia, bayaran Boleh. Elia beda dong? Hah? Enggak, itu udah include bayaran Elia atau beda lagi nanya? Beda. Beda dong. Beda dong. Gimana sih? Ini Kalau kasih- kalau Elia mau, gue samain bayarannya. Wih, Wih. Kalau Elia mau, amplopnya sama Pak Rey. Ya. Kalau Elia mau. Ya. Bagus Kalau Elia ini. mau, atau Elia berani? Itu berani Oh, dong. berani. Itu banyak loh buat apa berobat. Emang dia sakit? Enggak, bukan maksudnya kalau Berobat apa? uang yang banyak itu bisa untuk berobat orang-orang yang kalau misalnya ada sakit kayak Oh, gitu. gua kira berobatnya Oh. Elia. Bukan, aduh kemana aja ini. Kemana? Tapi kata itu dia udah Kata-kata. Oh, kata-kata. berarti pernah sakit kalau dia udah sembuh. Nggak tahu sakit apa. Dia- Udah nggak gitu. Pasti kok, mau dia di udah Pak Rey ya, sembuh. pasti mau ya. Mantap. Boleh, boleh. Atau kalau nggak berani debat, kita podcast di sini. Gimana? Rugi dong nggak dibayar. Enggak, biasanya Gue bayar. Oh, podcast dibayar Gue dulu. bayar kalau berani podcast di sini. Oh, Ya, podcast dibayar saya dulu. undang Pak Are. 2 kali juga. Hah? Boleh 2 kali. Boleh. Jadi, tunggu, aku ngajarin Enggak, jahat. kok nggak ngelayanin online. Online enggak? Aku ngajarin jahat nih. Lu minta sama gereja, tolong aturin pembayaran kasih lu 100 juta biar kali 2. Kalau dia bisa buktiin boleh. Dia suruh Serius. gereja 100 juta. Kalau dia bisa buktiin lo ya, buktiin Money lo is ya. not an objection. Sampai rekening lo. Ini rekening. Buktiin. 2 kali lipat. Ya. Kasih 100 balikin dia ke Lo gereja. kita nggak masalah kalau masalah kayak gitu tuh nggak masalah. Islam kaya, guys. Oh iya loh, orang dokter Zakir naiknya acara berapa? Harganya itu berapa? Lu lihat Berapa? itu, apa ya? 13,5 M. 13,5 100 berjalan juta, lancar. aduh. 1 bulan persiapan.
Persiapan 1 bulan. Persiapan cuma setengah bulan. Tengah bulan. Setengah bulan ya. Mantap emang. Dari 16 Juni dia datang 28 atau 29 Juni itu. Setengah bulan doang. Dalam 1 bulan total semua selama bulan Juli ya, 4 kota, Solo, Malang, Bandung, Jakarta. 4 kota 7 kali lecture, 13 M. Ketutup semua alhamdulillah. Urus langsung. Mantap. Urus langsung. IO Pro. Iya langsung dia tuh. sebelum event gendut, beres event kurus sampai sekarang. Waktu di Malang mukanya masih gini. Masih masang. Karena belum merokok. Pakai jaketnya PM gue, longgar jaketnya nih. Enggak mau pakai jaket TPM. Pakai jaket apa sih lupa, pokoknya longgar. Aduh. Nggak masalah, kalau nggak berani debat datang sini. Kita podcast di sini. Tolong jawab apa yang waktu itu gua tanya. Gitu. Dan Tunggu, dalam tunggu. debat, bentar dulu. Dan dalam debat keamanan Kodon dijamin. Ya? Kita jamin. Tapi kalau kemaluan, Gua nggak ngurusin kemaluan. Gua cuma ngurusin kehormatan. oh kehormatan. Kehormatan nggak dijamin. Sorry, kalau mau enggaknya nggak dijamin ya. Kemaluan. Enggak. Ini harus ditulis nih podcast 18 plus ini. Kan bahasnya mau kodo tadi udah dijelasin. Oke. Kehormatan. Tunggu. Ini kan tadi lu bilang kok datang untuk jawab nih. Nah. Tapi kalau nggak jawab tetap dibayar kan? Kalau dia nggak jawab, kalau dia nggak jawab, terus katanya kenapa dia bilang dia bisa jawab? Harus buktiin dong dia bisa jawab dong. Wih, Kalau dia datang nggak jawab tuh ngapain gua undang? kalau asal jawab, Asal jawab ya berarti kita permaluin aja nanti. yang penting kan jawab kan? Ya udah kalau gitu gua bayar separuh kalau gitu. Kalau asal jawab gua bayar separuh. Tapi kalau dia bener jawab gua bayar 2 kali lipat dari dapat gereja. Gitu Berarti dong. bayarnya beres acara kalau gitu. Iya beres dong. acara Karena dulu. tuh nanti dia bilang siapa yang penilai bisa jawab atau enggak. Iya dong. Enggak. Sekarang kan gini, kalau dia bilang dia bisa jawab, silakan jawab di podcast atau di debat. Tapi nanti kan kita bisa klarifikasi jawaban dia sesuai dengan kitab dan kitab Yahudi nggak? Gitu. Artinya yang jadi juri Yahudi punya kita. Iya dong. Ya kan kitabnya Kristen kan tahu sendiri dari mana. Dari mana? Setengah-setengah Dari doang. mana emang Kodon di? Nah, Kristen dari Kristen lah. Karena aja lagi. Di mana ini? Dari Kristen dong. Kira-kira 80% loh kitab mereka loh. Bukan kitab mereka aslinya loh. Yang Septuaginta kan mereka ngeklaim, oh yang gua pakai kan Septuaginta. Iya, itu dari mana aslinya? Asalnya. 80%. Iya sama dari Yahudi. Bukan 60 kok. Perjanjian Iya. baru. Perjanjian barunya berapa? 21 kitab. Ya? Kan kita bukan ngitung 27 surat, Iya, kita ayatnya. ayatnya. Ayatnya doang. Ayatnya. Totalnya kan kalau lo bandingin tanah itu sama Minimal tuh 2/3 dari kitab mereka. GDPL. Oh, dari keseluruhan ayat Iya. 2/3-nya Iya. bukan asli mereka atau gimana? Perjanjian lama. Kan dari mana? Itu Perjanjian perjanjian lamanya? lama. Perjanjian lamanya. Iya dari mana? Dari Kan kitab orang itu. Oh, iya. Ya kan nggak mungkin kita. Tapi kan udah dibolehin sama Yahudinya make. Ya, Gimana dibolehin? Tuh, ditodong dulu, ditodong Oh, dipaksa kok. Gimana kok? Gua dulu kan pernah nanya sama pendeta Budia Sali tuh, Kristen mana yang nyusun tanah? Gua bilang gitu. Ah, iya, viral tuh. Yang mau potong jadi Oh, tuh banyak jangkrik lewat itu kemarin. banyak jangkrik lewat. emosi dia. Kok dipotong cuma bagian itu? Loh iya. Nah, kita bisa ngeliat tuh berapa waktu dia jawabnya loh. Hening ya. Hening loh. Hening loh. Iya kan sampai gua kasih kesempatan jangkrik lewat. Wah, Pak Pendeta. Ya walaupun dia jawab, tapi ngambilnya dari Ibrani. Nah Ibrani kan udah tulisan Kristen. Iya, Ibrani Gitu. PB Ibrani. Iya, berarti. Iya. Dan nggak dikenal pula siapa penulisnya itu. Iya. Kasian kan? Kasih. Budi Asadi, Budi Asadi. Giliran gua ajak lagi debat Mika 5 ayat 2, nggak mau, nggak penting katanya. Esra Soro nggak mau juga, Gak mau. nggak mau juga. Maunya apa? Waktu debat yang terakhir di Surabaya itu, kan gua ke toilet. Hmm. Esra Soro juga ke toilet. Di dalam toilet Esra Soro ngomong sama gua, "Pak Doni, boleh nggak saya minta tuh PowerPoint-nya?" katanya, filenya. Belum. Oh, iya. Ketika gua jelasin Mika 5 ayat 2, Esra Soro minta file PowerPoint-nya. Berarti ini ya. Dipelajari Kau. dulu. Mana dia? Mungkin karena dia belum dapat filenya, jadi gua ajak debat lagi dia nggak mau mungkin. Meraju. Mungkin. Ya. Ya dia pikir lu kasih dulu dong biar gua bisa cari jawabannya dulu. Iya, Ini bisa jadi itu. Gitu. dikasih. Kan gitu aja. Iya. Simple. Sekarang kita kalau mau menilai orang Kristen berani apa nggak mempertahankan imannya,
dari klaim mereka bahwa Yesus dinubuatkan di Mika 52, ayo kita debatin. Iya. Bethlehem. Mika, atau enggak gua kasih yang baru nih. Iya, Apa? Gua kecil. kasih keringanan untuk ini untuk para apologet Kristen atau pendeta-pendeta dari Kristen yang ingin berdialog dengan kita, terutama dengan Ustaz Master Dondita nih. Kalian yang tentuin topik. Kalian tentuin topik. Gini, padahal waktu gua ngajak pendeta Budi Asali debat lagi, dia bilang, saya lagi tertarik debat tentang Paulus. Boleh Pak? Lu dibolehin. Saya kasih 2 jam. Oh nggak cukup kalau 2 jam. Boleh Pak, saya kasih 2 sesi 4 jam. Enggak cukup juga. Cukup, dia Oh, bilang. cukup. 4 jam nih 2 sesi soal Paulus semua. Gue minta 2 jam Mika 5 ayat 2. Wah, Jadi gue minta debat sehari 3 kali. Hmm. Satu sesi Paulus 2 jam, sesi kedua Paulus 2 jam, sesi ketiga Mika 5 ayat 2. Kagak berani juga. Kagak mau. Ah gimana? Deadlock dia. Karena ada Mika 52 nya dia nggak berani. Kalau Paulusnya mungkin dia mau. Oh gitu. Emang ini banget Mika 5. Udah nggak tahu buktinya takut banget karena mereka bahas Mika 52. Berani lah ayo. Katanya nggak penting. Yo nggak penting juga lu nggak ngeluarin duit, tinggal datang doang dialog. Apa susahnya? Nah itu kenapa nggak? sama kayak ini kan, penyalipan Yesus nggak penting, yang penting bangkit. Nah, Ya kebangkitannya aja dialogin. Kebangkitannya dialogin. Matinya nggak penting gitu. ya kita mau udah siap-siap aja. Dokumen udah kita siapin, analisis udah kita siapin. Ya tinggal mereka bikin dong analisis menurut klaim mereka kan gitu. Nanti yang menilai kan yang nonton. Iya. Gitu. Ya kasihan juga, 1 tahun ini belum debat. Iya, Oh kemarin iya, tahun ini Kenapa? belum ya? Gua bre. Itu gara-gara dia tuh. Aduh kok Oh gara-gara- iya, sama Melato. Dia mendukung Melato. Melatoknya udah berani nentuin tanggal. Tiba-tiba mundur. Setelah gua kasih MOU. Udah, Draft MOU. udah booking hotel lagi. Udah booking hotel. Untung belum bayar. Apa kira-kira Gratis, kebagusan Sampai lu. MOU-nya? Nah kalau kita baru nanya hotel, baru nanya tanggal sekian, oke nggak? Tapi kita belum bayar. Gue udah bayar. Kita belum Ini bayar. dipakai sama dia tuh. Luar biasa. Rezeki dia dong berarti. Alhamdulillah, kebetulan pas Aduh, Bali ya waktu itu ya. Bali. Kan dia minta syarat, boleh saya debat sama Kodonitan asal di Bali dan di cover 4 orang. Oh, gue sanggupin semua. Mas ini rencananya sama siapa saat itu? Gue masih sendiri waktu itu. Enggak, dia 4 orang itu timnya. Oh timnya. Timnya dia. Oh, Bukannya kenapa? debatnya. Satu pendeta Melatok, 3 orang media. Oh iya iya iya. Gue sendiri. Bodyguard, aja. bodyguard. Dia mau sendiri boleh, mau berdua, bertiga boleh. Gue sendiri juga cukup. Iya, ini apa? Kenapa kok pendeta Melato? Jadilah tahun depan. Udah gak berani. Nah, kalau ada versinya seorang Luga. bisikan masuk. Kalau versinya Luga nggak ada urapan Tuhan. Hmm. Ya, betul kan? Gak ada jamahan. Nggak ada jamahan. Hmm. Karena kalau ada urapan Tuhan harusnya berani. Oh gitu maksudnya. Oh iya iya. Gimana Gimana? caranya ngurapin? Kan gimana ya? Kita bukan penganut agama mereka. Kita belajar dan kita punya dokumennya. Sedangkan mereka sendiri malah nggak punya dokumennya. Yang mereka pegang cuman Bible-nya mereka doang. Ya. Terjemahan Indonesia lagi. Apa ya? Terjemahan Indonesia lagi. Masa Iya, kalau oke, kita lah. jadi nggak punya, Aduh, kenapa kok nggak bodoh? Gimana ya? Iya. Bukan loh, karena pendeta itu gini. Bukan itu yang penting. Yang penting bisa doain orang sembuh. oh, Habis itu nulis bilangnya gitu. Dan Oh, orasinya gitu, itu penting ya. bagus. Apa gunanya? Nggak bisa mukjizat. lo kita modal berapa lo? Yang di sini aja nih pernah dihargain orang, mau dia nawarin tukar 1 rumah, nilai rumahnya kira-kira 500 juta. Semua dokumen ini. Semua Aduh, ini. nih. Hati-hati kok, bilang jangan tunjuk yang paling mahal. Astagfirullahaladzim. Ilmu apa sih? Fitnah ini si Loh, aku bilang jangan tunjuk kan. Apa salahku? luar biasa. Ya, apa lagi? Madu. Oh, madu. Oh, Madu, jadi tukang madu dia. Madu anti mokondo. Oh, iya.